Kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kamu udah pada siap kan? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Sylvie adalah seorang mahasiswa yang sangat pandai guys. Banyak yang menyebutnya kutu buku karena dia sering banget ke perpustakaan kampus. Suatu ketika tiba-tiba aja Sylvie ditemukan tewas tidak bernyawa di perpustakaan itu. Dia tewas karena ada yang sengaja menikamnya di bagian belakang guys. Karena panik ada teman Sylvie yaitu Santi yang melaporkan kejadian ini ke dosennya. Dosennya datang dan menanyakan sesuatu ke Santi. Dia bilang, sebelumnya apa yang dilakukan oleh Sylvie nih? Sinta berkata, aku sebelumnya ke perpustakaan ini sendirian bu. Saat itu aku lagi membaca novel kesukaanku. Tapi saat aku lagi asik-asiknya membaca, aku malah melihat Sylvie telah tewas tak bernyawa dan ada darah yang keluar dari tubuhnya. Tapi saya nggak tahu apa-apa soal pembunuhan ini. Karena panik, Bu dosen langsung mengumpulkan beberapa orang yang berada di perpustakaan. Yang pertama ada Bu Yanti. Dia bilang, aku lagi merapikan buku di perpustakaan. Dan saat aku berjalan ke rak buku di sebelah selatan, aku malah melihat Sinta telah tewas dengan darah yang bercucuran. Aku langsung membantu mencarikan kain pel untuk membersihkan darahnya dan menyuruh Sinta untuk memanggilkan dosen. Yang kedua ada Bagus. Dia bilang, aku sebelumnya berada di kantin untuk makan siang. Karena aku bosan, aku langsung bergegas ke perpustakaan. Tapi sampai sana, aku malah ditelepon oleh pacarku untuk menemani dia ngobrol via telepon. Dan soal pembunuhan Sylvie, aku nggak tahu apa-apa. Yang ketiga ada Haris. Dia bilang, aku ada di perpustakaan buat mengerjakan tugas akhir semester bersama teman-teman. Tapi saat aku ingin ngambil jurnal di dekat ruang komputer, aku malah melihat ramai orang ngumpul dan katanya ada yang telah tewas di sana. Lumayan mencurigakan ya. Kalau kalian lihat-lihat, menurut kamu siapakah yang telah membunuh Sylvie? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah Bagus tuh. Karena dia bilang kalau dia mau menemani pacarnya mengobrol via telepon. Tapi kalau kamu pikir-pikir, mana ada sih yang boleh berisik di perpustakaan? Di sini aja ada tulisan kalau dilarang berisik. Kemungkinan kalau Bagus yang telah membunuh Sylvia. Hayo, siapa aja nih yang benar? Wah, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di supermarket dan korbannya adalah Ririn. Dia tewas karena ada yang sengaja melempar barang ke arahnya dan menindih badannya. Manajer supermarket memanggil detektif untuk mencari tahu siapa yang tega membunuh Ririn. Detektif datang untuk mencari clue yang ada di TKP. Dan ternyata dia menemukan clue bahwa Ririn tewas karena telah berkelahi dengan karyawan di sini. Pak manajer langsung mengumpulkan beberapa karyawan yang bekerja di supermarket. Yang pertama ada Evita. Dia bilang, aku selama seharian berada di bagian kasir dan aku belum pergi ke gudang karena supermarket ini ramai terus. Yang kedua ada Bani. Dia bilang, aku lagi menata barang yang baru dikirim pada saat kejadian berlangsung. Dan aku juga curiga karena tidak melihat Ririn seharian ini. Dan yang terakhir ada Yuli. Dia bilang, pada saat kejadian aku lagi berada di luar supermarket buat beli batagor. Dan aku kaget saat kembali ke situ ada kabar bahwa Ririn telah tewas. Lumayan mencurigakan nih. Kalau kamu lihat dan dengar dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah pelakunya? Aku langsung hitung mundur 5 detik dari sekarang. Jadi yang membunuh Ririn adalah Bani guys. Karena kalau kamu teliti, cuma ID card Bani yang tidak memiliki tali. Kemungkinan talinya putus karena habis berantem sama Ririn tuh. Soalnya di tangan Ririn ada tali yang dia genggam. Hayo, siapa aja yang jawabannya sama kayak aku? Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ada suatu kejadian pembunuhan di suatu keluarga guys.
Korbannya adalah Farhan. Ia tewas karena ada luka di bagian lehernya. Ibunya pun panik dan mengatakan, "Aku sebelumnya lagi menjemur baju di halaman depan rumah. Tapi aku kaget karena Farhan tiba-tiba aja teriak dari kamarnya. Aku langsung panik saat menghampirinya dan udah banyak darah yang berceceran di lantai. Aku pun langsung segera mencari bantuan. Polisi datang untuk mencari petunjuk juga pelaku dari kejadian ini. Ternyata ada 3 orang yang diduga adalah pelaku yang telah membunuh Farhan. Yang pertama ada Rido. Ia mengatakan, "Aku lagi menghitung uang di celengan dan baru aja aku pecahkan. Aku ingin menggunakan uang ini untuk membeli PS5 di mall sana. Saat aku lagi siap-siap berangkat, aku kaget karena ibu berteriak kalau Kak Farhan terluka. Dan aku nggak tahu apa-apa lagi saat itu." Yang kedua ada Pak Herman. Ia bilang, "Aku lagi mencuci mobil di belakang rumahku. Saat aku pengen ngambil selang di gudang, aku kaget ada mobil polisi di depan rumah dan aku langsung bergegas menghampirinya untuk memastikan keadaan aman. Dan ternyata ada kasus pembunuhan di sini." Yang terakhir ada Yuli guys. Ia mengatakan, "Aku lagi ada di kamar mandi karena aku mendapat kabar kalau ada meeting sore ini. Itu sebabnya aku langsung bergegas mandi dan langsung siap-siap ke kantor. Tapi aku malah mendapat kabar kalau adikku Farhan telah tewas di kamarnya." Lumayan rumit ya. Yuk teman-teman coba bantu Pak Detektif dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah Rido guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, ia bilang kalau lagi menghitung uang di celengan. Tapi coba deh kamu lihat, celengannya aja belum pecah gini dan masih utuh ya. Gimana? Siapa aja yang dugaannya benar? Wah, kalian hebat banget guys. Kita lanjut lagi yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada suatu kejadian pembunuhan di sebuah keluarga guys. Korbannya adalah Rifki dan dia tewas karena ada yang sengaja menikam tubuhnya dengan pisau dapur. Bapaknya Rifki menemukannya di dapur dengan kondisi yang mengenaskan. Karena panik, bapaknya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh anaknya. Pak polisi datang dengan para medis dan langsung menanyakan apa yang telah terjadi di sini. Bapaknya Rifki berkata, "Aku melihat Rifki udah tewas di dapur sini pak. Aku aja baru pulang dari luar rumah karena baru membersihkan mobilku. Memang salah aku nggak ngajak Rifki ikut. Aku pun sangat sedih dan semoga pembunuhnya bisa segera terungkap." Pak polisi langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah Rifki. Yang pertama ada Fitri, asisten rumah tangganya. Ia mengatakan, "Sebelumnya aku ada di ruangan depan untuk menyirami bunga, tapi tepatnya 30 menit yang lalu. Rifki bilang kalau dia lagi pengen dimasakin telur dadar. Oleh karena itu aku masakin telur di dapur, tapi saat itu juga aku malah melihatnya sudah tewas tidak bernyawa." Yang kedua ada Ratih. Ia mengatakan, "Aku merupakan kakak kandungnya Rifki. Saat itu aku lagi ada di kamar dan lagi rebahan sambil dengerin musik. Karena aku pakai earphone di telinga, jadi aku nggak mendengar suara teriakan atau apapun. Apalagi posisi kamar tidurku yang di ujung lantai atas." Dan yang terakhir ada Pak Slamet. Ia bilang, "Aku lagi ada di depan rumah Rifki pak dan aku merupakan seorang security komplek. Jadi tugasku tidak hanya menjaga rumahnya Rifki, tadi aku memang mendengar suara teriakan anak kecil. Tapi aku kira kalau itu cuma anak kecil yang lagi rewel aja." Lumayan mencurigakan ya. Tapi menurut kalian di antara 3 orang ini siapakah pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa pembunuhnya? Jadi pelakunya adalah Fitri, asisten rumah tangganya guys. Kalau kamu teliti di celemek masaknya terdapat banyak sekali darah dan spatula yang juga ada sedikit darah. Yang udah pasti itu merupakan jejak dari Rifki ya. Masa iya dia masak telur dadar tapi ada darahnya? Aneh banget dong. Langsung aja yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pintar. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar.
Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!